Jadi waktu kita akan sia-sia kalau tanaman kita seperti ini. Ini yang dikatakan gagal total, kawan-kawan. Lalu kawan-kawan kan penasaran, apa sih penyebabnya? Apa yang saya katakan di awal tadi, ada beberapa SOP yang tidak dijalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, ketemu lagi bersama saya di channel Wela Hidroponik. Kali ini saya coba akan berbagi sama rekan-rekan semua mengenai gagalnya Pak Coy yang ada di belakang saya ini. Kalau biasanya saya selalu berbagi sama rekan-rekan tentang keberhasilan menanam sayuran di hidroponik, baik buah maupun atau sayuran daun. Salah satunya seperti ini. Ini adalah contoh daripada gagal total daripada panen Pak Coy, karena ada beberapa SOP yang ditinggalkan, kawan-kawan. Tidak, misalkan ada 3 langkah SOP yang harus dijalankan, namun ada salah satu SOP yang sebenarnya sangat fatal tidak dilakukan oleh pengelola. Nah, seperti apa penyebabnya kegagalan panen ini? Mari kita simak, kawan-kawan, bersama-sama. Kita tunjukkan langsung ke lapangan nanti. Oke, yuk ikuti saya. Oke, kawan-kawan, bisa kita saksikan bersama-sama apa yang saya katakan tadi gagal total panen. Bisa kita lihat bersama, kawan-kawan. Ini banyak sekali serangan daripada lalat penggorok daun, bahkan banyak apit ya, kawan-kawan. Ini kalau kita coba daun dalam, banyak sekali ya apit ya, kawan-kawan, ataupun kutu daun. Ini satu modul atau satu meja total, kawan-kawan, keserang semua. Seperti ini, kawan-kawan. Ini sangat parah. Nah, lihat, sampai di pipanya pun kayak gini, kawan-kawan. Ini adalah kotoran daripada apit yang nampak di pipa ini, kawan-kawan. Ini sudah parah total. Nah, ini, kawan-kawan. Jadi waktu kita akan sia-sia kalau tanaman kita seperti ini. Ini yang dikatakan gagal total, kawan-kawan. Lalu kawan-kawan kan penasaran, apa sih penyebabnya? Apa yang saya katakan di awal tadi, ada beberapa SOP yang tidak dijalankan. Mari kita coba bergeser ke sini, kawan-kawan. Ini sangat parah ya. Parah sekali. Paling banyak adalah kutu daun ataupun apit, kawan-kawan. Dan juga berkolaborasi ini dengan lalat penggorok ini atau leminer. Nih, parah, kawan-kawan. Ini tidak boleh dikonsumsi ya. Kita nanti solusinya adalah kita buat pakan ternak aja, kambing ataupun sapi. Nah, lihat, semua satu modul ini, satu meja, kawan-kawan, dengan jumlah kurang lebih 500 titik tanam gagal total. Lalu apa penyebabnya? Mari, kawan-kawan, kita coba bergeser sedikit ke sini. Nah, ini, kawan-kawan, bisa kawan-kawan asumsikan bahwasanya rumput-rumput kayak gini, kawan-kawan, seharusnya dibersihkan sebelum ataupun belum musim tanam ya, kawan-kawan ya. Karena apa? Rumput-rumput seperti ini sangat potensial menjadi sarang kembang biak, kutu ataupun hama-hama yang lain. Nah, lihat, sampai ke sana rumputnya tebal sekali. Nah, ini, kawan-kawan, bisa kita saksikan. Inilah menjadi sarang daripada hama-hama, diantaranya ada apit ataupun kutu daun dan juga lalat penggorok. Nah, ini, kawan-kawan, ini yang pertama. Lalu yang paling penting, kawan-kawan, penanganan pasca panen itu seharusnya pipa ini dibersihkan. Mau pakai sabun, mau pakai apa, disemprot sampai bersih ya, kawan-kawan ya. Itu harus SOP yang harus dilaksanakan. Pertama, bersihkan lingkungan ataupun rumput-rumput yang ada di sekitaran tanaman ini, dibersihkan.
Setelah itu dilanjut, pasca panen pipa ini harus bersih. Nah, dan tidak cukup bersih kan kawan. Coba kita akan perlihatkan yang meja yang sebelah yang saya bersihkan. Nah kawan-kawan bisa lihat, ini adalah SOP yang kedua harus kita lakukan. Setelah pembersihan rumput harus kita bersihkan. Setelah panen ini bisa kita pakai sabun atau ditembak ya, disemprot itu. Pastikan nanti bersih, tidak ada kotoran. Nah, langkah selanjutnya adalah sterilisasi kawan-kawan. Sterilisasi itu tidak berpacu dalam arti kata sudah bersih, sudah steril, tidak. Bersih belum tentu steril kawan-kawan. Karena apa? Bersih di pipanya. Nanti di bagian bawah meja ini dikhawatirkan masih ada kutu-kutu ataupun telur kutu ataupun hama-hama yang lain yang berpotensi akan masih berlanjut berkembang biak kawan-kawan. Sebab itu pentingnya untuk sterilisasi. Misalkan kita semprot seperti ini ya kawan-kawan, pipanya disemprot sekalian, langsung di bawah meja pun disemprot juga pakai pestisida kawan-kawan ya. Karena kalau kita sabun pipanya, nanti yang bersih hanya sabunnya saja, tapi di bagian bawah ini yang sangat berpotensi ataupun sisa-sisa daripada telur-telur hama. Nah, ini sangat berpotensi yang mengakibatkan kegagalan seperti di meja tadi. Yuk kita kembali ke meja tadi kawan-kawan. Nah ini kawan, ini kan sangat disayangkan ya. Sudah waktunya panen, ternyata hamanya kayak gini. Sebab itu kita sebagai petani sangat diperlukan kedisiplinan ya kawan-kawan, atau menjalankan SOP yang perlu dijalankan. Memang sudah kita tetapkan sebenarnya kawan-kawan, tapi manusia kadang ada yang lalai. Tapi nggak apa-apa, ini kita video bukan untuk dicontoh, tapi untuk dibuat pelajaran bagi rekan-rekan semua. Karena saya tidak mau hanya mengupload video-video yang sukses, yang berhasil. Jadi yang gagal pun harus kita tunjukkan kepada rekan-rekan dan dicari penyebabnya apa, lalu kita mencari solusinya kawan-kawan ya. Yang pasti yang jelas sudah saya sampaikan kawan-kawan, SOP-nya ya. Pasca panen itu harus kita bersihkan pipa-pipa seperti yang tadi itu. Nah, bersih, lalu rumput-rumput ini yang sangat berpotensi berkembang biaknya, hama, kutu-kutuan, ini sangat berperan, ini seharusnya kita bersihkan kawan-kawan. Jadi gini kawan-kawan ya, SOP-nya kita bersihkan rumput pasca panen ya. Bersihkan rumput, persiapan menanam lagi. Jadi pipa ini dibersihkan lagi. Setelah bersih, wajib yaitu disterilisasi kawan-kawan, pakai pestisida, bukan menyemprot tanamannya. Karena apa? Proses sterilisasi itu sebelum kita tanam kawan-kawan, sebelum ada tanaman kita bersihkan ya kawan-kawan. Disemprot di bawah lantainya itu, di bawah meja ini ya, lantainya itu disemprot habis, biar kutu-kutuan, telur-telur kutu apa dan sebagainya sudah musnah, istilahnya gagal untuk hidup lagi ya kawan-kawan. Jadi dia sudah enggak berkembang lagi. Nah, ini kawan-kawan salah satu contoh hasilnya kalau tidak mengikuti SOP kita. Nah, coba saya ulang lagi kawan-kawan ya. Misalkan pasca panen ini, pipa ini harus kita bersihkan total, termasuk rumput-rumput yang di bawah ini, sana itu ujung-ujung ya banyak, dibersihkan. Nah, lalu yang terakhir kita sterilkan. Setelah steril, kondisi 1 hari ataupun 2 hari sudah kering, kita jalankan lagi nutrisi, lalu kita pindah tanam kawan-kawan. Itu ya salah satu untuk menghindari tidak terjadi seperti ini kawan-kawan, bisa gagal total. Sedangkan untuk SOP yang lain kawan-kawan, sini semuanya oke. Ini bisa kita cek kawan-kawan ya, bisa kita cek di sini. Ini aliran air ini cukup kencang, ini sudah mencapai target minim. Ini satu jalur ini sudah mengeluarkan air kurang lebih, atau flow rate-nya itu kurang lebih 2,5 liter sampai 3 liter per jalur per menit.
sudah ikut SOP kawan-kawan. Termasuk ini, tandonnya besar sekali. Tandon besar, pipa besar, semuanya oke. Ya cuma itu, ada 1-2 langkah yang tidak dijalankan. Betapa tebalnya rumput itu dan juga sterilisasi. Sudah konfirmasi kemarin sama anak-anak yang mengelola. Ternyata benar, tidak melalui sterilisasi, hanya dibersihkan dan langsung pindah tanam. Itu kawan-kawan, mengapa menjadi gagal ya kawan-kawannya. Jadi saya perlihatkan sama rekan-rekan, bukan untuk ditiru tapi untuk kita jadikan pelajaran, mencari solusinya. Nah, solusinya seperti tadi yang sudah saya sampaikan, pasca panen kita bersihkan ya, kita bersihkan rumput-rumput juga kita bersihkan, lalu kita sterilisasi. 2 hari kemudian atau 1 hari bisa pindah tanam kawan-kawan. Saya rasa itu kawan-kawan ya, cukup ya. Nanti kita sambung lagi. Inilah video kali ini, di sisi lain atau yang tidak berhasil juga akan saya sampaikan apa adanya. Jadi untuk pembelajaran untuk kita biar bermanfaat, bukan yang bagus-bagus aja yang kita upload, tidak. Kita memberikan edukasi kepada rekan-rekan, memberikan ruang video ini kita untuk belajar bareng-bareng. Jadi rekan-rekan, apa yang perlu dipertanyakan, misalkan belum paham detailnya, bisa kawan-kawan bertanya-tanya di kolom komentar ya kawan-kawan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Dari saya sekian dulu. Jangan lupa ikuti terus channel Bela Hidroponik ya. Bila perlu subscribe, like and share. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.